Kalau rasa kesadaran kultural ini tak ada, tak dimiliki, maka dengan godaan Ya, hari ini, semuanya pasti akan kehilangan identitas. Pancang dari sebuah peradaban itu kan karena adanya kesadaran kultural dalam masyarakat. Yang itu bukan hanya harus dimiliki oleh insan-insan yang bergerak di bidang budaya. Berbicara tentang budaya, dalam kepala mereka hanya ada tari, musik, ya, kan gitu. iya, Tapi mereka lupa dengan konsep budaya. Kebudayaan itu hasil cipta karsa manusia kan. Semua yang dihasilkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya kan adalah budaya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak-wak dimanapun berada dan sedang menyaksikan podcast kami di kesempatan kali ini, kembali bertemu bersama kami, podcast Tetawa. Terima tamu, bawa. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini tamu yang hadir di podcast Tetawa adalah salah seorang seniman juga, akademisi juga, dan banyak banyak hal lah yang nanti bisa kita tanyakan langsung, yakni Wak Jeffrey Al-Malay. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini sengaja, apa namanya, kami minta waktunya lah ya dalam kesibukan yang Yes. luar biasa untuk hadir di podcast Tetawa. Ya. Dan beberapa tamu yang memang dipilihkan oleh Oke. kawan-kawan di Alhamdulillah. tim kreatif untuk hadirkan Wak Jep di sini. Baik, baik. Pertama saya mau tanya dulu ke Wak, tentang aktivitas dan kesibukan sehari-hari ini lebih lebih banyak terkuras waktunya di mana nih, Wak? Ya, memang beberapa tahun kebelakangan ini saya banyak di kampus. Eee, Aktivitas di kampus, meskipun aktivitas-aktivitas, di luar kampus, Mhm, mhm. menulis, dan lain sebagainya masih, menyanyi juga masih, tapi memang lebih banyak waktu habis di kampus karena memang, saat ini diberi kepercayaan untuk, memegang amanah sebagai wakil dekan 2. Jadi, ya banyaklah waktu agak terkuras di pekerjaan-pekerjaan di kampus lah, untuk Jadi wakil dekan 2 dan juga berkewajiban juga untuk mengajar sebagai iya, tenaga pengajar dosen gitu ya, Wak, ya? betul sekali. Dan jamnya cukup padat mungkin ya? Cukup padat kalau sekarang. Apa tak bisa berbagi mungkin dengan yang lain ya? Ya, karena memang tuntutan dosen hari ini itu, di samping, aktivitas belajar, mengajar, kemudian kan ada penelitian, pengabdian, eee, kemudian ditambah dengan urusan administratif, Mhm. sebagai seorang dosen, sehingga memang, dituntut untuk, eee, inilah menyiapkan waktu yang betul-betul, eee, cukuplah untuk segala kerjaan di kampus itu, Pak. Ya, salah satu alasannya yang bisa kami sebut juga nih dengan Wak, bahwa, kehadiran Wak di sini kan juga tadi disampaikan, sebagai salah satu ya unsur dari, Fakultas Ilmu Budaya ya Ya, Universitas Lancang Kuning, heeh, yang mana memang dalam setiap tahun itu memang di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau betul. selalu memang apa namanya, dipenuhkan juga, dengan tenaga-tenaga yang, dalam hal ini mahasiswa yang magang juga karena memang, Betul. eee, tepat sekali gitu ya, mengambil tempat di Dinas Kebudayaan dan alhamdulillah itu sangat sangat bisa kita saling berbagi, dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang kesehariannya, ada di Fakultas Ilmu Budaya itu untuk jurusan sastra gitu Ya, ya, kepustakaan dan ya, yang lain-lain lah kira-kira gitu. betul. Eee, ini memang terus berlanjut karena memang ada satu ikatan MOU ya kalau tak salah, Ya, begitu. ada MOU. Dan kalau boleh tahu lagi itu MOU-nya, kapan tuh, Wak, dilakukan, Wak? MOU kita lakukan 2020
apa 2021 ya, Sekitar itu ya? sekitar itu. Tapi sebelum ada MOU pun, kita sudah mengarahkan mahasiswa kita untuk, magang di Dinas Kebudayaan. Nah, setelah, kemudian ada kebijakan untuk membuat MOU, ada banyak kegiatan lah yang Mhm, kemudian kita coba berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan. Karena memang kami dari fakultas menyadari betul hari ini, eee, pekerjaan apapun itu harus memakai konsep kolaborasi. mhm, Jadi tak bisa, berdiri sendiri, tak bisa bergagah-gagah sendiri. mhm. Tapi memang polanya pola, Kolaborasi tadi ya? kolaborasi. Ditambah dengan, kita terikat dengan kurikulum merdeka, kampus merdeka itu. Nah, konsep kampus merdeka itu kan salah satunya adalah kerjaan-kerjaan yang kolaboratif itu, Pak. Nah, kesadaran itulah yang kemudian, Mhm. kami usung untuk mahasiswa kami bisa langsung terjun ke masyarakat. Jadi di samping mereka dapat ilmu, tentu mereka juga langsung melihat ini kondisi di masyarakat. Ya, kalau untuk di Provinsi Riau, di dalam penempatan misalnya mahasiswa tadi ya, dari FIB ini sendiri, selain di, OPD ya, seperti Dinas Kebudayaan itu memang ada lagi mungkin yang porsinya lebih banyak di tempat lain mungkin itu, Kak? Kalau di FIB karena memang ada prodi, sastra, sastra Melayu, sastra Inggris, sastra Indonesia, Mhm, kemudian ya ilmu perpustakaan. Sekarang tambah satu lagi, pendidikan bahasa Melayu. mhm, Nah, kita memang mencari untuk yang sastra-sastra tentu kita mencari tempat yang tentu yang berkaitan dengan, OPD-OPD yang, kebudayaan dan lain sebagainya itu. Misalnya di Dinas Kebudayaan, iya, Dinas Pariwisata, kemudian, sebagian daripada itu mhm. pun kami turunkan mahasiswa kami ke sekolah-sekolah, Oh, untuk mengajar. Tetapi kalau ilmu perpustakaan memang kita fokus ke banyak tempat, karena di mana-mana instansi, lembaga memerlukan, eee, ilmu dari perpustakaan dan kearsipan itu, Pak. Jadi mereka bisa turun ke perusahaan, di mhm, bagian arsip dan, perpustakaan, di sekolah-sekolah, dan itu rata-rata kalau yang prodi IP itu hampir setiap magang ada banyak mahasiswa yang kadang tak balik lagi ke kampus, karena langsung ya, langsung diminta langsung bekerja, diberdayakan ya di karena memang sangat tempat diperlukan. ya. Ada banyak sekali. Itu tadi berarti itu, kerjasama-kerjasama dengan Iya, pihak-pihak itu semakin luas lah ya, iya, selain dari Dinas Kebudayaan juga ada betul. tadi pihak swasta bahkan gitu ya, Pak, ya. Bahkan swasta. Nah, eee, untuk kondisinya sendiri setelah misalnya ada ini khususnya Dinas Kebudayaan nih, Pak, ya, apakah memang mendapat, apa namanya, kalau harapannya tadi ilmu, pengetahuan, wawasan, dan juga praktek langsung mungkin untuk mengalami tentang bagaimana, Dinas Kebudayaan itu, berlangsung ya dalam, hari-harinya dan kemudian mahasiswa juga terlibat langsung di dalam Yes. kegiatan, dalam pelaksanaan-pelaksanaan keseharian itu gitu. Ada mungkin keluh-keluhan mungkin gitu ya, atau macam mana gitu? Sepanjang, pekerjaan sepanjang kerjasama yang sudah kita lakukan, saya kira belum ada keluhan. Tetapi kami memantau, karena Mhm, setiap mahasiswa yang turun ke, instansi kan mereka dipantau dengan dosen pembimbing. iya, Nah, kami memantau bahkan anak kami, di Dinas Kebudayaan juga mendapat bukan hanya langsung praktek, dengan segala bentuk aktivitas yang mhm, ditajak oleh Dinas Kebudayaan. Tetapi misalnya mereka juga seperti, apa ya, seperti kuliah. Misalnya, dinas pihak dari Pamong Kebudayaan meminta anak itu wajib membuat pantun dalam satu iya, hari. Nah, itu kan menarik. iya, Maksud kami ya juga ya. Jadi anak kami tanpa sadar mereka selama, selama magang itu mereka sudah menghasilkan banyak pantun. Nah, kan jadi menarik. mhm, Kalau untuk praktek langsung jelas, karena memang beberapa kegiatan dari Dinas Kebudayaan kan memang
mengarah kepada, eee, kegiatan-kegiatan yang tentu saja berkaitan dengan kebudayaan. Mhm. Dan mereka kan bisa langsung terjun. Mereka bisa melihat langsung kalau ada seminar, oh begini ya. Dan bukan hanya, sebagai penonton seminar, tapi kan mereka dilibatkan, bagaimana menjalankan sebuah acara. Nah kan keterampilan-keterampilan itu mereka dapatkan tentu Mhm. di lembaga-lembaga yang, seperti Dinas Kebudayaan ini. Kalau misalnya kami di kampus memberikan teori, nah inilah dia praktek. Ya. Sehingga saya bisa jamin sampai hari ini belum ada keluhan-keluhan dari anak-anak itu. Karena mereka sebelum dikasih nilai di kampus, kami kan ada tahap diuji kembali. Mhm mhm. Apa yang sudah dikerjakan, mana laporannya. Eee, Kami lihat laporan, kemudian kami uji. Apa yang Anda dapat dari ini? Mereka bisa menjelaskan itu dengan baik selama mereka magang di Dinas Kebudayaan. Artinya ada satu kesenangan, baru ya bagi mereka dalam dunia magang lah Ya, kira-kira. Yang betul sekali. memang, secara waktu ya paling berapa bulan lah, Pak, ya, Ya, ya ditugaskan oleh, kampus sendiri ya misal, betul. 1 ya Satu atau bulan, 1 bulan atau satu 3 bulan. bulan ya paling lama ya. 1 bulan sampai 2 lah, 2 1 bulan. sampai 2 bulan ya. Heeh. Lumayan cukup Ya, memberi kesan lah ya. kesan. Kalau di FIB sendiri itu mahasiswanya memang, apa namanya, banyak unsurnya dari mahasiswa yang berasal dari daerah mungkin atau Jadi memang, FIB ada banyak, latar belakang mhm. kultural anak-anak, eee, dari daerah bahkan dari luar provinsi. Oh ada juga ya, Pak? Yang ramai itu justru dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mhm mhm. Di samping itu tentu yang mengisi adalah anak-anak dari daerah kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Eee, karena mereka punya pilihan, eee, di prodi itu kan ada ilmu perpustakaan, kemudian ada sastra Inggris yang juga cukup diminati. Jadi kami meskipun Fakultas Ilmu Budaya yang basic-nya adalah Melayu, Mhm. tapi secara tidak sadar, ada kesadaran multikultural yang muncul di Fakultas Ilmu Budaya itu, eee, karena dari berbagai latar belakang. Sehingga memang kalau saya selaku dosen melihat anak-anak kami tanpa sadar sudah memiliki semangat toleransi Menarik, ya ya ya. yang kuat, Ya, karena memang dari berbagai latar belakang, kultur ya. kultur itu. Dan itu saya kira menarik sekali, eee, apa namanya, kalau saya menjadi perhatian saya. Jadi anak-anak kami tanpa sadar itu dengan pergaulan sehari-hari mereka sudah belajar bagaimana untuk, bertoleransi kan. Nah itu yang saya kira menarik juga itu. Menarik tadi, latar belakang kultur yang berbeda bahkan, dari kultur yang bukan, Melayu Ya, ya misalnya gitu iya. kan tadi dari saudara-saudara kita dari Sumatera Utara dan Utara, juga Barat. Ini, bagaimana apanya, memangkah, memang minatnya memang tinggi dan besar untuk, mempelajari atau menguasai tentang, keilmuan itu atau memang di sini memang satu-satunya yang tak dapat pilih lain gitu? iya, jadi ada yang menarik misalnya, ada satu mahasiswa kita itu, saudara kita dari Sumatera Barat dan punya marga gitu kan. Mhm mhm. Sumatera Utara, Barat? Sumatera Utara, Sumatera Utara Sumatera ya? Utara dan punya marga, dia seorang guru misalnya. Dia masuk di prodi sastra daerah yang Iya notabene mata kuliahnya adalah, budaya Melayu kan. iya. Awal masuk dia udah tamat sekarang, awal masuk saya tanya, "Kenapa Ibu pilih," Oh perempuan? perempuan, Iya. "Kenapa Ibu pilih prodi sastra Melayu?" Saya bilang. Jadi dia menjawab itu kita senanglah mendengar. Dia punya konsep bahwa Melayu itu bagi saya Pak, bangsa. Mhm mhm. Saya belajar budaya, saya guru budaya, guru seni budaya,
Nah, saya belajar budaya, kan saya belajar nilai-nilai, Pak, katanya kan. Pada prinsipnya nilai-nilai budaya kan sebenarnya sama, Pak. Mhm. Nilainya yang menurut saya penting. Makanya saya karena guru, kemudian saya belajar seni budaya, saya kira tepatlah saya masuk di sastra daerah. Saya bisa banyak tahu tentang, eee, ilmu-ilmu terkait dengan kebudayaan Melayu, apalagi saya tinggal di Riau. Mhm. Nah, kan ini pernyataan cukup menarik kan Iya. dari kita melihat adanya kesadaran kultural dari mahasiswa yang memang notabene dia sudah seorang guru gitu kan. Tapi hari ini kan menurut saya yang paling penting itu adalah kesadaran kultural itu, Wak. Mhm. Karena dasar untuk kita memperjuangkan kebudayaan ini kan yang awal itu adalah punya rasa kesadaran kultural. Kalau rasa kesadaran kultural ini tak ada, tak dimiliki, maka dengan godaan Iya. hari ini, semuanya pasti akan kehilangan identitas. Nah, saya kira kesadaran kultural itu yang menjadi, eee, dasar dari semua kita berbuat. Saya tak peduli, eee, merek kalau saya pribadi saya tak peduli mereka dari Mhm manapun, mhm. tapi mereka punya kesadaran kultural yang kuat, kita menjadi senang untuk berdiskusi kan. Karena apa ya, pancang dari sebuah peradaban itu kan karena adanya kesadaran kultural dalam masyarakat. Yang itu bukan hanya harus dimiliki oleh, insan-insan yang bergerak di bidang budaya. Pemahaman hari ini orang kan berbicara tentang budaya, dalam kepala mereka hanya ada tari, musik, Iya. kan gitu. Iya. Tapi mereka lupa dengan konsep budaya. Kebudayaan itu hasil cipta karsa manusia kan. Semua yang dihasilkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya kan adalah budaya. Iya. Makanya saya pikir hari ini tuh yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan kesadaran kultural. Apalagi bagi generasi muda hari ini kan, Wak, Iya. penting sekali. Ya itu dalam dalam, apa namanya, pengamatan Wak di dunia, apa ya, universitas atau juga, di kampus ya. Kalau Wak selaku praktisi nih, kan Wak juga praktisi, Iya, artinya seniman dan juga, berkegiatan yang aktivitasnya juga di bidang budaya itu, melihatnya sama tidak ya lingkungan kampus, SDM-SDM atau juga generasi-generasi calon penerus bangsa kita ini ya, yang di luar seperti apa pula, fenomenanya kira-kira gitu? kalau saya di luar justru, ini tidak terlalu khawatir Mhm. karena karena basic kita juga praktisi gitu kan, Wak. Kita pernah belajar teater, kita juga belajar sastra, kita juga masuk di dunia musik gitu kan. Proses di luar apalagi fenomena di Riau hari ini, eee, kesadaran untuk berkomunitas itu sudah sangat besar, Mhm. sehingga banyak komunitas-komunitas yang lahir. Saya kira itu berbeda dengan, beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan, eee, komunitas tidak terlalu banyak. Tapi hari ini komunitas bisa yang, luring, bahkan bisa yang daring. Nah, proses di luar ini saya kira, eee, tidak terlalu dikhawatirkan dan itu terbukti dengan, misalnya di sastra. Mhm Ada mhm. banyak komunitas sastra di Riau ini yang kemudian itu menghasilkan, penulis-penulis yang hari ini cukup kita banggakan. Baik komunitas yang berada di provinsi maupun Iya. komunitas-komunitas yang berada di daerah. Artinya hari ini tidak tertutup kawan-kawan di daerah pun bisa menunjukkan eksistensinya dengan karya, dengan kecanggihan teknologi hari ini kan. Arti proses dan fenomenanya menarik sebenarnya. Nah, di kampus tentu saja ada, eee, katakanlah, Iya. batasan-batasan.
karena kami terikat dengan, kurikulum, kami terikat dengan, waktu. Nah, hal-hal itu kadang kala, eee, menjadi sangat berbeda kan. Saya misalnya pengalaman berproses, sebagai praktisi, saya bisa lakukan apa saja. Iya. Nah, di kampus tentu, eee, lebih banyak kepada pemahaman teori-teori. Misal saya dulu menulis otodidak, Pak. Saya tulis saja. Tapi setelah saya masuk akademisi, baru Iya, saya iya. sadar setelah saya baca teori, rupanya saya udah buat kemarin ini ya, ada teori ini rupanya. Nah, ini kan bagi saya sendiri ini sangat menarik, karena, berawal dari praktisi kemudian saya masuk ke akademisi, ternyata banyak hal yang kemudian itu, sudah sinkron saja sebenarnya. Makanya saya tak risau dengan, fenomena, komunitas-komunitas yang berproses terus. Yang saya risaukan adalah mental. Kenapa gitu, Pak? Saya hari ini, eee, banyak menyaksikan, bukan menyaksikan, memantau fenomena-fenomena pragmatis Mhm, di mhm. luar. Misal, saya contohkan, sekali 2 kali nulis puisi, kirim ke sosial media, sudah jadi penyair, Jadi penyair ya. sudah disebut penyair. Sekali 2 kali pukul kompang, sudah jadi musisi. Sekali 2 kali baru nari persembahan, sudah jadi penari. Nah, justru itu yang saya risaukan, bukan pada komunitas dan prosesnya, tapi Mhm, mhm. mental pada individu. Saya selalu berkeyakinan, kesenian dan kebudayaan itu kan bukan hal-hal yang sifatnya pragmatis, tapi dia adalah sebuah proses. Proses, betul. Karena hasilnya nanti kalau tidak melalui proses, itu tidak bisa dibohongi. Hasilnya pasti mentah, gitu kan. Tetapi, eee, fenomena pragmatis ini kan sulit juga kita, eee, kita mengimbangi itu kan, Pak, dengan Mhm, kecanggihan mhm. teknologi hari ini kan. Sehari ini kan orang dari manapun bisa langsung jadi artis karena ada budaya viral dan lain sebagainya itu kan. Orang tak bicara lagi tentang, bagaimana proses ini Iya, dihasilkan. Yang saya khawatirkan itu adalah ketika ini tidak diimbangi, maka nanti akan menghasilkan, mental-mental yang, ya, tiba-tiba seniman, tiba-tiba budayawan. Kita diajarkan dulu di Akademi Kesenian Melayu Riau, bukan eksistensinya itu yang penting, karena eksistensi itu adalah efeknya, iya, tapi proses ini yang harus dijalani. Seseorang yang dikatakan seniman budayawan itu kan bukan ketika dia menjadinya, tapi ketika dia bertahan. iya, Kan itu baru disebut seniman dan budayawan. Ketika dia bertahan dengan pilihannya dan konsisten dengan apa yang dia, jalani, maka layaklah dia disebut seniman dan budaya. Bukan untuk bergengsi-gengsi, Pak. Seniman tuh gengsi, "Oh, aku seniman nih, oh, aku budayawan." Saya pikir tak begitu dulu kita diajarkan oleh orang-orang tua kita di dalam dunia kebudayaan kan. Nah, makanya saya selalu ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, bukan bukan pada hasilnya, tapi prosesnya itu prosesnya. dijalani. Supaya jadi barang. Kalau tidak, ya muncul sebentar, selesai habis itu kan. Karena tak melewati proses. Berarti kekhawatiran Wak itu memang itu terus-menerus lah ya, Ya, menerus-menerus. Tapi begini juga Wak, bukan apa ya, bukan tidak sepakat, tapi apakah tidak lebih baik kalau menurut kalau kita coba masuk ke alam pikirannya yang tadi ya, kita coba sebutkan gitu kan, lebih lebih apa namanya, lebih, eee, tepat kalau kita katakan misalnya ya, kalau bahasa orangnya ya, lah syukurlah udah mau misalnya untuk bergelut, mengalami, yes. itu ya. Tapi justru mungkin pengakuan itu justru, datang dari luar atau dari si individu yang mengalami itu yang menurut Wak kemudian yang dikhawatirkan gitu Ya, ya. Tapi sementara di sisi lain kan memang
justru tidak ada minat, generasi penerus bangsa ini misalnya, atau anak-anak muda kita yang baik itu ya statusnya mahasiswa atau juga di luar itu yang untuk, masuk ke dalam, dunia kebudayaan ya, untuk memahami tentang bagaimana, apa namanya, kebudayaan di daerahnya yang dia juga harus, tadi kesadaran kultural tadi gitu. Ini bagaimana menurut Mbaknya? Ya, menarik itu. Jadi, kita selalu berapa namanya istilahnya, eee, saya ketika misalnya mendiskusikan kekhawatiran ini selalu juga jumpa misalnya, "Dah syukurlah anak tuh mau." Iya iya. Itu tidak jadi poin saya Ya, maksudnya. Oke, kita sepakat, syukurlah mereka mau. Tapi kesadaran kultural yang saya maksudkan dari tadi itu bukan persoalan mereka mau atau tidak. mhm mhm. Hari ini kita berani katakan dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, pelaku-pelaku seni, kesadaran-kesadaran, anak-anak muda terhadap kebudayaan itu sudah cukup banyak di Mhm Riau. mhm. Sudah kita misalnya hari ini menemukan komunitas-komunitas yang sadar dengan sejarah. Iya, Ada komunitas-komunitas yang menggali tentang sejarah. Kalau tentang seni budaya udahlah tak mhm mhm. terbilang. Artinya dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, jauh sekali kesadaran itu muncul. Tetapi kalau hanya berharap, ya syukurlah mereka sudah mau. Apa gunanya kalau mereka mau lalu kemudian menepuk-nepuk dada gitu. Mhm. Dalam konteks, eee, berkesenian kan, Wak. Karena kita diajarkan belajar kesenian, belajar budaya bukan untuk menepuk-nepuk dada, Iya iya tapi iya. kan di sini ada persoalan-persoalan yang lebih jauh dari itu kan. Kita belajar tentang hidup dan kehidupan itu sendiri kan. Saya sampai sekarang tuh masih ingat, dosen saya di Akademi Kesenian Melayu Riau itu menyebutkan, seni itu adalah kehidupan, kehidupan itu adalah seni. Saling ya. Yes, Mhm. jadi kan jelas itu. Jadi bukan untuk berkesenian itu untuk menepuk-nepuk dada. Bagaimana mungkin, dengan proses yang, katakanlah, tidak melewati proses dengan baik, lalu punya mental menepuk-nepuk dada, bagaimana mungkin kita hendak menghasilkan karya-karya yang bagus? Tapi ini menurut Mbak, porsinya ini lebih banyak yang, arahnya itu untuk pragmatis tadi atau justru ini hanya sebagian saja gitu? Saya memandang sepertinya lebih banyak yang pragmatis. Karena ini kan tuntutan zaman juga, Wak. Iya iya iya. Zaman hari ini serba praktis, ya kan. Nah, zaman kan juga mempengaruhi pola perilaku itu kan, Wak. Generasi-generasi hari ini juga akan terpengaruhi semua mau serba praktis. Sehingga akhirnya apa ya, bukan saya menafikan, fenomena ini, tidak. Tapi kan perlu diimbangi Iya. dengan kesadaran itu kan. Nah, makanya saya sebutkan kesadaran kultural itu bukan hanya untuk orang-orang yang bergelut di bidang kebudayaan, tapi kita menginginkan kesadaran kultural itu dimiliki oleh semua orang. Karena bagaimana mungkin kita hendak membangun sebuah peradaban yang baik Mhm mhm. kalau masyarakat tidak memiliki kesadaran kultural yang bagus. Saya selalu mengumpamakan begini, misalnya kesadaran kultural. Hari ini, generasi hari ini dengan gadget di tangan sudah bisa menyaksikan seluruh persoalan fenomena dinamika yang ada di dunia. Dunia, betul. Mulai dari tren budaya, perilaku, pola hidup, dan lain sebagainya. Apabila mereka tidak punya kesadaran kultural, ini kan anak generasi kita hari ini akan kehilangan arah, identitas. Wah, mau tidak mau itu. Fenomena ini kan mengerikan sebenarnya. Apalagi misalnya kita bisa kaitkan dengan, eee, baik buruknya Iya iya iya. sosial media gitu kan, Wak.
Apakah kita hari ini sudah paham dengan logika sosial media, sehingga kita betul-betul sadar ketika bersosial media itu. Saya kebetulan mengajar mata kuliah analisis wacana. Saya senang sekali berselancar melihat, status-status masyarakat di sosial media. Apa yang mungkin unik atau di luar ekspektasi, Pak, dalam melihat, kondisi hari ini di sosial media mungkin? Segmentasinya mungkin di generasi muda ya mungkin gitu tadi ya? Iya, saya yang pertama itu tentu saya harus belajar dulu logika sosial media Mhm. ini seperti apa, ya kan, Wak? Kita tahu dulu nih logikanya ini jelas, mereka punya apa, algoritma dan lain sebagainya. Eee, Mereka punya daya candu yang luar biasa karena algoritma itu tadi kan, Wak. Iya iya. Kita kan sadar kalau kita klik ini, kita nonton ini, besok itu yang muncul itu semua, yang kita senangi itu. Mhm mhm. Nah itu kan jelas, tanpa sadar akan membuat, terlena gitu kan. Bersosial media itu pelajari dulu logika sosial media, baru kemudian kita bisa dengan sadar sosialisasi di sosial media. Hari ini kan bisa banyak sekali kita lihat fenomena-fenomena yang cukup mengerikan itu kan, berkelahi sindir-menyindir di sosial media, bahkan berkelahi dua laki bini pun masuk sosial Masih media loh, Wak. sosial media, iya. Nah, itu kan, dimarah sama orang tua masuk sosial media. Kita menurut saya hampir kebablasan, di sosial media. Berdoa juga melalui sosial media. Mengumbar-ngumbar kemesraan juga di sosial media. Bahkan aib sekalipun ya? Mengumbar aib sekali di sosial media. Ada banyak pertengkaran suami istri itu Mhm. diumbar di sosial media. Apa jadinya kita dengan, eee, apa, pengguna sosial media tidak paham dengan, logika sosial media. Aib keluarga misal, umbar di sosial media, ada 5.000 teman, 5.000 orang tahu aib keluarga. Mhm mhm. Bukankah budaya Melayu yang, apa namanya, berpatok kepada, Islam, aib keluarga kan harusnya disimpan. Iya, aib itu pasangannya malu, Kak. Nah, malu. Iya itu dia. Tapi itu diumbar. Nah, fenomena ini kan sebenarnya fenomena yang mengerikan. Apalagi hari ini, Mhm mhm. sosial media yang sudah banyak bisa monetize. Emak-emak hari ini Orientasinya ke sana, Pak, ya? nyuci piring pun live, nyuci baju di rumah live. Kan ada informasi yang putus Mhm mhm. ke masyarakat bahwa sebaiknya sosial media itu digunakan untuk apa? Kan bukan untuk semua urusan dalam hidup kita adukan di sosial media. Nah, saya berpikir ini kondisi yang cukup mengerikan. Karena memang, eee, ada banyak informasi-informasi terkait dengan penyalahgunaan, sosial media itu kan hari ini. Istilahnya ini kita sedang perang perang digital. Nah, di sinilah peran kesadaran kultural itu menjadi penting untuk generasi hari ini. Melingkupi seluruhnya, Mhm mhm. jadi tidak pun mereka pelaku budaya, mereka berprofesi sebagai apapun, kesadaran kultural mereka menjadi modal dasar hari ini untuk tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang timur, kita di Provinsi Riau ya sebagai orang Iya. Melayu itu. Wak mengalami langsung ya dan juga menjadi apa ya, menambah kekhawatiran lagi kan gitu. Nah, kalau menurut Wak sendiri, apa ya upaya-upaya pencegahan misalnya yang bisa disampaikan di sini untuk barangkali ya juga bisa di apa, diturut oleh orang lain untuk, bahwa itu sudah teruji bagi Wak, bahwa itu juga, salah satu upaya pencegahan gitu ya? Ya, pencegahan pertama itu tentu tadi saya sampaikan adalah harus punya, eee, pengetahuan tentang logika sosial media itu kan, pertama. Yang kedua memang sosial media ini kan kita yang ngatur. Iya iya. Kenapa tidak kita alihkan kepada hal-hal yang memberikan informasi-informasi yang positif.
saya mau ingin tekankan, ada banyak juga konten-konten di sosial media yang itu memberikan informasi-informasi yang Mhm. positif. Misalnya ada mahasiswa saya, dengan dia melihat sosial media, dia jadi hafal, ayat ini, ayat itu. Mhm. Kan ada banyak. Kemudian ada banyak sosial media yang dimanfaatkan untuk memberikan, ceramah-ceramah. Ada banyak sosial media yang konten isinya memberikan edukasi. Nah kan, kesadaran ini kan yang seharusnya menjadi penting kan bagi masyarakat. Nah, kami misalnya selaku, tenaga pengajar di universitas, tentu kami selalu mengingatkan, mengarahkan mahasiswa kami, mari manfaatkan sosial media untuk hal-hal yang kreatif. Berpantunkah kalian di sosial media? Bersyairkah kalian di Iya. sosial media? Mhm. Atau kalian tak mau tampil live, kalian tulis embrio-embrio puisi kalian di sosial media? Kan lebih bermanfaat daripada posting hal-hal yang tidak tidak jelas kan. Kan ada banyak penyakit masyarakat loh, Wak, Iya. diakibatkan sosial media. Misalnya suatu kondisi yang mungkin sering kita temui di masyarakat. Dia dalam kondisi barangkali sedang, sedang tidak ekonomi tidak bagus. Lihat di sosial media, wah keluarga ini pergi, refreshing ke Iya. sini. Kan ada persoalan mental ini. Padahal yang ditampilkan di sosial media itu kayaknya bagus-bagus saja. Kita tak tahu yang pergi refreshing itu entah bertengkar dulu dia ada laki Iya bini, entah iya. kemana mana dia banting tulang cari duit, ngumpul duit untuk pergi refreshing dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat kan hanya secebis. Ini kan mengganggu mental-mental juga. Jadi ada banyak sekali persoalan-persoalan. Kalau misalnya kita tak paham dengan logika sosial media, itulah yang sering terjadi persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan kita bisa lihat itu, pertengkaran, perpecahan, dan lain sebagainya. Karena memang ini yang dimanfaatkan oleh, berbagai ini kan, kepentingan-kepentingan kan, Pak, untuk memecah belahkan dan lain sebagainya itu. Tapi Wak sampai saat ini masihlah ya, apa namanya, dunia penulisan, kekaryaan Wak masih memanfaatkan, media sosial lah sebagai Yes, salah satu yang barangkali bisa jadi daya tawar juga bagi, apa namanya, kondisi saat ini yang orang apapun jadi konten, apapun jadi, bahan untuk kemudian diposting, disebarluaskan gitu ya. Hal-hal yang tidak penting ya. Kan gitu ya, kan, apalagi tadi orientasi misalnya, mendapatkan profit ataupun juga keuntungan dari monetize ya, atau viewer atau apalah namanya, hadiah dan segala macam gitu ya. Dan juga selain di apa, di, lingkungan kampus itu juga sudah selalu disuarakan ya atau ya, diingatkan selalu ya. Karena memang fenomenanya, Wak, sepertinya memang, di generasi sekarang itu, memang, sulit sekali kita ya, untuk bisa, apa namanya, cepat kembali kepada kesadaran kita yang memang sepertinya memang zamannya memang sudah begitu. Karena memang dari kecil dia sudah terbiasa dengan yang namanya, betul, gadget, smartphone atau apalah yang teknologi yang itu memang terkoneksi ke keseluruhan. keseluruhan gitu ya, yang bahayanya mereka tak tahu sejak awal, kan gitu, Wak, ya. Yes, itu yang penting. Saya selalu mengkampanyekan, Mhm. eee, belajar tentang logika sosial media, di seminar bersama guru-guru, saya titipkan, ingatkan kepada anak-anak. Di kampus jelas, Mhm mhm mhm. selalu saya kampanyekan itu, supaya saya pernah nonton film terkait dengan, sosial media ini, itu film dokumenter. Efek jangan salah, apa semua yang pernah tertuang di sosial media itu kan tersimpan datanya Iya, semua. Orang bisa mengenal karakter sebuah negara hari ini tak payah, Pak. Tengok aja status-status masyarakat, iya, udah tahu orang karakter masyarakat. Kalau bicara lebih jauh lagi ya, iya iya. apakah itu tak tak berbahaya? Kalau kita setiap hari memposting hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, apalagi yang tersisa dengan diri kita yang harus diprivasikan. Mhm mhm. Semua sudah terdedah. Nah ini kan persoalan-persoalan kesadaran akan, apa kan, logika sosial media itu kan. Iya, Dan maaf, Wak, dan itu juga ya kalau kita bilang kalau apa namanya ya, ya viewer atau penonton atau yang mengapresiasi itu juga
lebih banyak dari itu gitu, Wak. Ya, Itu apakah betul-betul manusia yang memang nyata gitu iya, kan, atau memang ada satu, apa namanya, upaya yang tidak dikehendaki oleh, apa namanya ya, perawat nilai-nilai tadi gitu, iya. untuk itu bisa terus berlangsung gitu. Pak menyadarinya seperti apa itu? Oh. Kit kan bukan rahasia umum lagi, dunia-dunia itu ada disebut buzzer, Mhm. ada influencer, itu kan semua hari ini dengan sekali jentik aja kan barang itu bisa dikondisikan. Iya Nah, iya iya. jadi kalau bahasa apanya kan kita hari ini masuk ke era apa, apa namanya, post truth Post-truth. ya, kan masuk ke zaman itu kan, di mana hari ini kita tak dapat lagi melihat mana sesungguhnya yang benar, mana sesungguh yang salah itu kan, Pak. Nah, ini kan juga fenomena Iya. abad ini kan, post truth ini kan. Kita tak tahu lagi nih, ini betul tidak informasi. Kan itulah diperlukan tadi logika sosial media, kemudian kesadaran kultural untuk kita bisa memfilter, ini yang benar, ini yang tidak. Berapa banyak hari ini informasi-informasi yang salah, yang itu mengakibatkan, persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat kan, Pak. Macamnya apa, kita hari ini terjentik ya satu persoalan, Mhm mhm. melecutlah dia, Iya. terbakarlah dia. Kan terlatih semuanya, karena tak adanya kesadaran bahwa sosial media ini punya logika yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai hal-hal yang belum tentu itu benar, jadi persoalan yang terlalu jauh berlarut-larut, itu kan, Wak. Iya, betul. Nah, makanya ini sebuah kondisi yang sebenarnya harus kita risaukan juga. Saya misalnya mulai dari keluarga. Anak saya misalnya, saya kasih waktu, satu hari bersosial media itu berapa, saya punya aplikasi Mhm mhm. yang saya bisa batasi. Satu hari anak saya bisa buka aplikasi ini 1 jam, aplikasi ini 15 menit, Mhm. aplikasi ini 1 jam. HP-nya hanya hidup dari jam 5 subuh sampai jam 8 malam. Saya saya mengantisipasi dari keluarga. Kemudian baru dikampanyekan kepada, eee, mahasiswa, kepada guru dan lain sebagainya. Karena kalau tidak begitu, ya itu seperti Mbak katakan, bagaimana mungkin kita hendak mengekang Mhm. apa, permintaan zaman hari ini memang harus begitu kan. Kita tak kasih anak kita belajar HP, orang sekarang ujian di SD saja sudah Iya, pakai HP. betul. Kalau sempat anak kita gaptek, bagaimana mungkin? Nah, pernyataan saya dari awal sampai ini bukan berarti saya mengajak untuk kita menutup, Meninggalkan atau enggak, ya, menolak itu ya, tapi mari kita yang menguasai teknologi, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi. Kan teknologi. beda itu, Pak. Kita yang menguasai, bukan kita yang dikuasai. Nah, kan itu yang penting. Oke, Wak, saya pun mau tanya dengan Wak itu kan, mungkin pengalaman pribadi orang itu juga beda-beda dan juga, pengaruh yang diterima orang itu juga, berbeda-beda gitu kan. Apakah mungkin Uwak dengan kesadaran tadi ya, mungkin, karena memang, dalam proses, berkesenian, dalam dalam seni budaya itu juga, apa namanya, ruang untuk menghalus budi ya gitu misalnya dan pemikiran juga, di sana juga terasah tentang bagaimana, tingkah laku, sikap, dan pola-pola yang tadi, jangan Yes. sampai tergelincir, ke hal-hal yang begitu. Wak pernah nggak menemukan satu peristiwa yang itu memang membuat itu kemudian meyakinkan, Wak sendiri untuk ini sangat berbahaya kalau misalnya tidak, dilakukan upaya-upaya yang perorangan ataupun juga bersama untuk menanggulangi ini atau mencegahnya lah gitu ya, jangan menanggulangi, menanggulangi sudah terjadi misalnya gitu. Maaf Wak, saya mungkin supaya Wak tak bingung, misalnya saya melihat tadi ya, fenomena sosial media itu bagaimana, kalau kekerasan sudahlah, bagaimana seorang anak atau seorang saudara dari satu keluarga atau, apa namanya, persaudaraan lah kira-kira gitu yang seorang lebih mudah mengeksploitasi misal orang tuanya gitu ya, untuk jadi bahan yang itu bisa menghasilkan itu tadi ya, profit, keuntungan Ya, uang dan segala macam. ya. Wak pernah menemukan lebih parah dari itu nggak? Misalnya gitu ya?
Saya pernah menjumpai satu, eee, status dari seseorang, istri. Ini kita tak sebut nama, tapi Mhm saya mhm. menemukan itu dan saya cukup malu tuh. Walaupun saya tak kenal, Ya. tapi saya menemukan status. Kondisinya suaminya selingkuh dan dia dapat fotonya sekalian. Itu di-upload di status dia di sosial Astagfirullah ya. media. Foto Ya. suaminya bersama selingkuhan dengan status caci makinya. Itu jangankan saudara-saudara, kita yang tak tahu dengan dia aja malu Mhm mhm. membaca itu tuh. Kan oke, emosi segala macam, tapi kalau kita punya kesadaran pemahaman terhadap sosial media, apakah dengan begitu selesai persoalan? Justru kan maka saya bilang tadi, kalau dia punya kawan 5.000, ada 5.000 orang yang tahu Yang aib melihat, iya. keluarga itu. Nah, i i ini kan parah. Kalau menurut saya ini parah, persoalan sosial yang cukup parah. Karena tak ada pengetahuan apa sesungguhnya manfaat sosial media ini. Kalau dikaitkan dengan dunia kreatif kan sosial media inilah Iya yang iya. kita manfaatkan untuk mengekspos karya kah, menguji karya kah, menginformasikan karya kah, bers bersilaturahmi, kan ada banyak juga Iya manfaat sosial media. Kita jumpa kawan yang tak pernah udah lama iya. rupanya jumpa, kan banyak sekali itu. Tapi kan ada yang ini saya jumpa fenomena yang menggelikan lagi, melucukan. Update status pergi meninggalkan rumah, healing ke suatu tempat, di-update-lah satu keluarga rumah. Di kampung, itu kejadian betul. Iya. Tentu pencuri tahu rumahnya kosong, Iya kena iya. curi. Wah, Iya itu iya. cerita betul, itu terus saya tak buat-buat itu. Balik ke rumah, tengok barang udah kosong. Karena di-update satu keluarga, tentu orang di kampung yang Iya. kita mana tahu orang kan. Oh tahu, kosong rumahnya. Nah ini kan hal-hal yang fenomena yang akibat ya tidak tahu, karena kemaruk hendak menunjukkan diri saja kan, Wak. Mhm mhm mhm. Tak bisa membatasi mana yang sifatnya privasi, mana yang sifatnya aib, mana yang seharusnya, bersosial media dengan memanfaatkan ini untuk kebaikan. Ada banyak kawan-kawan saya yang hari ini tidak bersosial media lagi karena sudah muak melihat, eee, isi-isi konten-konten yang sangat tidak memberikan, edukasi. Tapi lagi-lagi saya bukan mengatakan, itu tidak bagus, tapi mari belajar logika daripada sosial media, sehingga kita nanti tahu manfaatnya. Mhm mhm. Ini loh manfaat sosial medianya, kenapa tak manfaatkannya dengan baik. Berjualan orang luar biasa hari ini, produk-produk dia dijual sosial media, kan lebih positif daripada mengumbar hal-hal yang Tidak remeh-temeh, seharusnya, ya. bahkan mengumbar hal-hal yang merupakan aib keluarga dan lain sebagainya itu kan. Mengerikan itu, fenomena sosial yang cukup mengerikan. Sosial media ini kalau kita tak punya kesadaran kultural, kita tak punya pemahaman terkait dengan logika sosial media itu. Oke, Persoalannya di situ aja sebenarnya. baik, Pak. Menarik ini. Dan tapi kita tak juga bisa berpanjang-panjang nih, Pak. Ya, Minta maaf. Tapi poin-poin Wak tadi udah, kami tangkap ya. Saya tangkap terutama tentang bagaimana saya juga jadi khawatir sekarang nih masalahnya kan gitu kan. Kita punya media seperti sekarang itu kan, upaya untuk, yes, membincangkan tentang persoalan ataupun juga kemajuan dari apa yang kita capai kan kira-kira gitu. Jadi, dinas kebudayaan juga dapat masukan, dapat saran, dapat bekerja sama justru ya ya, berkolaborasi kita untuk hal-hal tadi bisa kita, cegah, tanggulangi ataupun juga, justru membuat suatu kebijakan yang memang sesuai dengan harapan kita itu semakin membaik dan, membaik. Eee, Wak, ada pernyataan terakhir mungkin untuk pesan kepada generasi muda terutama nih, Wak, iya. bagaimana potensi diri itu bisa diberdayakan ya,
Kalau sosial media kan salah satu Ya. untuk, mediumnya untuk kita menyebarluaskan apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Eee, Bagaimana dampaknya ya itu kan, bisa dipikirkan atau dipertimbangkan sejak awal gitu. Eee, apa kira-kira yang menurut Wak itu bisa menjadi inspirasi ya Ya. bagi orang? Terutama dengan sisi seni Wak, dengan sisi, Wak sebagai, dosen dan lain-lain itu. Kita saya kira kita punya mimpi besar, bersama, Mhm, bahkan mimpi itu juga saya kira yang melatar belakangi tercetusnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini kan, Pak. Mimpi besar itu apa? Mimpi besar itu adalah bagaimana generasi hari ini mampu menjadi manusia yang berpikiran global mhm, global, tapi tidak meninggalkan identitasnya sebagai orang timur atau orang Melayu. mhm mhm, Karena ini mimpi besar bersama, Pak. Dan mimpi besar ini tidak bisa terwujud dari satu iya, satu pihak, tapi harus pekerjaan yang kolaboratif. Dinas Kebudayaan dengan topoksinya, mhm, kami di akademisi dengan topoksinya, guru-guru dengan topoksinya, dan pemerintah dengan kebijakan. Karena mimpi besar inilah, eee, yang akan membangun sebuah peradaban sebuah negara kan, Pak. Negara-negara maju dimanapun mereka tidak meninggalkan identitas mereka. Nah, jadilah generasi hari ini, generasi yang berpikiran global, mhm mhm. yang ditopang dengan teknologi hari ini, tapi tidak menanggalkan identitas kita sebagai orang timur, orang Melayu. Itu yang penting. Makasih Wak, Sip, semoga sama-sama. harapan cita-cita itu bisa diwujudkan ya, Amin. karena memang kekuatan doa juga salah satu ya Ya, faktor yang, mungkin menentukan gitu kan, ya, selain dengan cara-cara ataupun juga upaya-upaya yang dibangun secara kolaboratif tadi ya, bersama tadi. Makasih Wak. ya. Wak-wak dimanapun berada yang masih bertahan untuk, terus menyimak ya, pembicaraan bersama Wak Jeffrey Almala ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita, dapatkan dari pembicaraan tadi kan, cukup luar biasa dan menarik ternyata. Barangkali ada yang sudah lebih parah mengetahui sampai sejauh, yang kami bicarakan gitu ya, dan itu menjadi kerisauan, kekhawatiran kita bersama, terutama dalam bagaimana kita mau memajukan kebudayaan, daerah kita ya. Sementara persoalan-persoalan juga, terus saja, semakin deras untuk menjadi penghalang untuk kita bisa, membangun kebudayaan itu dengan sangat, baik dan lebih baik gitu. Terima kasih atas, apresiasi kita semua, kawan-kawan, wak-wak yang menyaksikan podcast Tertawa. Kita akan, kembali dengan tamu di podcast Tertawa, tentu dengan, tamu-tamu yang, mudah-mudahan dapat, memberikan, sumbangsih dan juga kontribusi terhadap pemajuan kebudayaan, di Provinsi Riau, terutama khususnya untuk kebudayaan Melayu Riau. Sampai jumpa, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dari pembicaraan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah.